Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Estetik Harijaya. Saya Lintang Abraham Dewi. Kami dari kelas 10-11 dari Sekolah SMN 1 Serang Baru. Di sini kita akan menjelaskan apa sih Kerajaan Sriwijaya. Teman-teman sebelumnya pasti udah pernah denger nih Kerajaan Sriwijaya. Tapi teman-teman tahu nggak sih Kerajaan Sriwijaya itu apa? Nah, biar lebih paham, simak video kami ya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak kuda yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Sriwijaya juga mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaan yang meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu juga kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, yaitu bidang maritim, politik, dan ekonomi. Sriwijaya, apa sih dari kata itu, Kak? Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta. Sri yang berarti cahaya, Wijaya yang berarti kemenangan. Jadi arti Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Nah, sekarang teman-teman udah paham kan pengertian Kerajaan Sriwijaya? Pasti kalian penasaran gimana nih awal mula Kerajaan Sriwijaya dibentuk? Sejarah awal Kerajaan Sriwijaya yaitu bermula dari prasasti, yaitu prasasti Kota Dapur. Diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Sejak awal didirikan, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, dan Belitung dan Lampung. Sriwijaya Nasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Raja Sriwijaya. Sementara itu, dari prasasti Kedungkan, bukti diketahui bahwa Dapunta Hyang berasal dari Minanga Tamuan yang lokasinya tepat masih diperdebatkan. Ceritakan pula bahwa Hyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minanga, Tamuan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Titik dalam perjalanan tersebut ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi berkembang dan makmur. Masa Kerajaan Sriwijaya juga sangat menarik nih karena berkaitan di beberapa bidang. Apa aja sih, Kak? Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dapat dilihat pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilan di beberapa bidang seperti bidang maritim dengan penguasa jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Kerakyatannya pun hidup dengan makmur karena kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal-kapal perdagangan yang melintas. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, dibangun armada laut yang kuat supaya dapat mengatasi penggangguan di jalur pelayaran. Sriwijaya juga menjalin hubungan dengan India, Cina, dan bangsa-bangsa lain. Selain menonjol di bidang maritim, Kerajaan Sriwijaya juga maju di bidang politik, ekonomi, dan agama. Di bidang politik, Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaan yang luas. Kerajaan Balaputra juga menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggala yang kala itu dipimpin oleh kerajaan Dewa Pala Dewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk mendirikannya asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Hal tersebut melanda Balaputra Dewa memerhatikan ilmu pengetahuan bagi generasi mudanya. Ide ini telah di atas kok, Kak. Nah, begitu juga dengan Kerajaan Sriwijaya. Barusan teman-teman sudah mendengar masa Kerajaan Sriwijaya bukan? Di sini juga ada masa keruntuhannya loh, Kak. Oh, betul sekali, Kak. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Kemunduran melanda berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi dan politik. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Pertama, ada berulang kali diserang oleh Komalanda dari India. Yang kedua, terdesak kerajaan Thailand dan Singasari. Yang ketiga, banyak raja-raja taklukan yang melepaskan diri. Dan yang keempat, mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepaskan diri. Samaragwawira atau Rakai Warak pada tahun 782 Masehi, Dramasetu pada tahun 790 Masehi, Samaratungga atau Rakai Garung pada tahun 792 Masehi, Balaputra Dewa pada tahun 856 Masehi. Nah, berikut ini ada peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu ada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur. Nah, sekian teman-teman dari penjelasan dari kami tentang Kerajaan Sriwijaya, masa kejayaan, masa keruntuhan, serta peninggalan dan nama-nama raja-raja yang sempat memerintah pada Kerajaan Sriwijaya. Pasti teman-teman sudah tahu dikit-dikit lah ya tentang asal-usul Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Kami pamit undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.